Shalom anak-anakku sekalian yang ada di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ke-9, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, maka kalian sudah dapat memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama adalah kelarutan diberi simbol S. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu zat pelarut. Satuan kelarutan untuk zat yang tergolong mudah larut dinyatakan dalam gram per 100 gram air. Namun untuk zat yang tergolong sukar larut, kelarutannya dinyatakan dalam mol per liter, itu sama dengan kemolaran. Berikutnya adalah tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan kesetimbangan dari kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut itu disebut tetapan hasil kali kelarutan atau solubility product constant yang dinyatakan dengan lambang K. Nah, secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam A dan B sebagai berikut. Perhatikan nilai KSP-nya ya. Berikutnya, hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Secara umum, hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutan untuk elektrolit AB dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan memperhatikan koefisien masing-masing reaksi, maka diperoleh nilai KSP adalah hasil kali konsentrasi ion A pangkat koefisien X kali hasil kali konsentrasi ion B pangkat koefisien Y. Perhatikan contoh misalnya, kalsium sulfat mengalami reaksi kesetimbangan Ca2+ ditambah SO4 2- dengan nilai kelarutannya yaitu S. Karena koefisiennya masing-masing 1 sehingga diperoleh nilai KSP-nya adalah S pangkat 2. Nah, untuk menentukan kelarutan S-nya adalah akar KSP. Contoh berikutnya adalah Ag2CrO4 dengan reaksi ionisasinya. Dengan memperhatikan koefisien masing-masing ion, maka diperoleh nilai KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, untuk menentukan kelarutannya, maka 3 akar KSP dibagi 4. Dengan mengetahui KSP satu zat, kita dapat menghitung kelarutan zat tersebut. Selain itu, kita juga dapat menghitung jumlah zat yang dapat larut dalam volume tertentu. Oke, berikutnya pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ion senama, ya. Perhatikan larutan jenuh Ag2CrO4. Dalam larutan jenuh Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion-ion Ag+ dan CrO4 2-, seperti persamaan reaksi kesetimbangan berikut. Dengan memperhatikan koefisiennya ya. Penambahan senyawa tertentu Na2CrO4 atau AgNO3 itu akan memperbesar konsentrasi ion CrO4 2- atau ion Ag+ dalam larutan. Penambahan konsentrasi CrO4 2- atau Ag+ itu akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya, dari pergeseran tersebut jumlah Ag2CrO4 yang larut itu berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya ion senama itu akan memperkecil kelarutan. Akan tetapi ion senama tidak mempengaruhi harga tetapan hasil kali kelarutan, asalkan suhu tidak berubah. Berikutnya, pengaruh pH terhadap kelarutan. Tingkat keasaman larutan atau pH dapat dipengaruhi oleh kelarutan dari berbagai jenis zat. Misalnya pH dalam kelarutan basa. Sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan yang netral. Untuk pH dalam kelarutan garam. Kalsium karbonat misalnya sukar larut dalam air, tetapi larut dalam larutan HCl. Nah, dalam larutan jenuh kalsium karbonat terdapat kesetimbangan sebagai berikut. Nah, dalam larutan asam, ion karbonat akan diikat oleh ion asam atau H+ akan membentuk asam karbonat.
Nah, selanjutnya dari asam karbonat tersebut akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Nah, hal ini akan menggeser kesetimbangan ke kanan atau menyebabkan CaCO3 melarut. Berikutnya adalah reaksi pengendapan. Menurut kamu, apakah setiap reaksi pengendapan selalu menghasilkan endapan? Ternyata tidak. Pembentukan endapan dipengaruhi oleh hasil kali konsentrasi ion-ion yang biasa kita singkat dengan Ki-C. Zat sukar larut yang terbentuk misalnya pada reaksi berikut. Reaksi antara timbal nitrat bereaksi dengan kalium iodida menghasilkan endapan timbal iodida dan kalium nitrat. Nah, zat yang sukar larut yang terbentuk itu adalah PbI2, berarti PbI2 mengandung ion Pb2+ dan ion imin. Berdasarkan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Untuk Ki-C-nya itu sama dengan konsentrasi ion Pb2+ dikali dengan konsentrasi ion min pangkat koefisien. Jadi secara umum, apakah keadaan suatu larutan belum jenuh atau terjadi endapan dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Ki-C-nya. Nah, jika Ki-C lebih kecil dari Ksp, larutan belum jenuh. Jika Ki-C itu nilainya sama dengan Ksp, larutan tepat jenuh. Dan jika Ki-C lebih besar dari Ksp, maka terbentuk endapan atau terjadi pengendapan. Coba kita lihat latihan contoh soal. Jika 100 ml NaCl 0,02 molar dicampurkan dengan 100 ml PbNO3 0,2 molar, apakah pencampuran tersebut akan menghasilkan endapan? Jika diketahui Ksp dari PbCl2 adalah 1,7 kali 10⁻⁵ mol per liter. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu mol masing-masing, yaitu mol NaCl dan mol PbNO3 diperoleh masing-masing dengan nilai 2 mmol dan 20 mmol. Untuk reaksi ionisasinya sebagai berikut. Sehingga kita peroleh jumlah mol Cl- itu adalah 2 mmol dan jumlah mol dari Pb adalah 20 mmol. Untuk menghitung hasil kali konsentrasi ion Ki-C antara Pb2+ dan Cl- dengan menghitung masing-masing terlebih dahulu konsentrasi larutannya, sehingga diperoleh konsentrasi ion Pb2+ sama dengan 0,1 molar dan konsentrasi Cl- sama dengan 0,01 molar. Sehingga untuk memperoleh nilai Ki-C-nya, hasil kali konsentrasi ion Pb+ dikali konsentrasi Cl- pangkat koefisien, maka diperoleh Ki-C sama dengan 10⁻⁵. Nah, bandingkan Ki-C dengan Ksp. Karena diperoleh Ki-C lebih kecil dari Ksp, maka campuran tersebut belum terbentuk endapan, atau biasa juga disebut belum jenuh. Nah, sekarang untuk latihan kalian di rumah, lihat buku paket kalian halaman 276, latihan 9.3. Silakan kalian kerjakan soal latihan nomor 1 sampai 5. Nah, selama dalam pengerjaan ini sampai waktu pembelajaran kita, jika ada hal-hal atau dari latihan itu ada yang kalian tidak mengerti, silahkan komen di dalam kolom komen Google Classroom ya. Oke, sekian untuk materi kita. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Shalom.